Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Sandra dari Sukun Sekuritas Bandung. Malam hari ini, seperti biasa, saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham yang layak untuk dilirik untuk transaksi di tanggal 23 September 2021. Seperti biasa, sebelum masuk ke sahamnya, kita bahas dulu mengenai IHSG. Kemarin, IHSG ditutup di candlenya hammer dengan volume transaksi yang cukup lumayan, dan hari ini bentuk candlenya marubosu. Transaksinya di atas dari transaksi kemarin. Nah, besok kalau IHSG tidak mampu berada di atas 6150, antara 6150 sampai dengan 6130 nggak mampu kuat di atas ini, itu sangat potensi IHSG akan kembali terkoreksi masuk lagi ke area 6027 sampai dengan 5980. Ya, jadi besok itu hari Kamis agak sedikit rawan ya karena ada informasi mengenai The Fed, menaikkan apa jadi tapering atau enggak. Udah gitu Jumatnya juga biasanya merah. Ya, jadi waspadai 2 hari terakhir ini. 2 hari terakhir di minggu ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sahamnya. Ya, list yang pertama itu ada dari AALI ya. Ali kemarin juga candlenya hammer ya. Hari ini bentuk marubosu, cuman sayang ada volumenya itu sangat kecil hari ini ya. Tapi kalau besok ternyata bisa breakout di harga 8.900, maka targetnya di 10.000 sampai dengan 10.400. Batasi resiko jika ternyata harga sahamnya tidak mampu bertahan di atas 8.100. Nah, ini kalau besok pagi kita dapat info mengenai harga CPO-nya naik, wah udah ini harusnya sih langsung di HK juga nggak apa-apa. Cuman lebih amannya tunggu breakout ya, gitu. Kemudian ada dari ACST ya, ini ACST potensi membentuk pola symmetrical triangle ya. Jadi ini tinggal nunggu breakout yang atas ini atau dia breakdown yang bawah sini gitu ya. Nah, tinggal nunggu itu. Kalau breakout yang atas kita buy, breakout yang bawah jangan di buy. Kita tunggu lagi di lebih bawah sini. Ya, jadi batasi resiko kalau dia ternyata false breakout ya. Breakoutnya tuh di 256 sampai dengan 268. Disarankan lebih baik tunggu yang 268 ya. Udah gitu cut loss-nya di bawah dari 230 ya. Targetnya di 314. Berikutnya ada dari AHAB ya. AHAB hari ini naik tapi candlenya merah, volumenya juga agak lebih kecil dibandingin volume transaksi di candle hari ini. Nah, ini sangat potensi untuk sideways. Jika Bapak Ibu mau masuk sebelum breakout itu boleh masuk di area 65 ya. Batasi resikonya di bawah dari di bawah dari inside bar-nya ini di 58. Ya, 65 masuknya cut loss-nya di 58. Targetnya di mana, Pak? Nah, di sini wait and see dulu di 76. Kalau 76 ini bisa tembus, targetnya di 97. Oke. Nah, berikutnya dari BIF. Nah, BIF ini udah cukup lama ya sideways. Nah, seperti biasa saham yang kalau sideways-nya udah lama seperti ini, kalau dia breakout dari sideways-nya itu potensinya akan kenceng. Nah, sideways yang pertama itu di 91 ya. Breakout 91 targetnya 101. Tapi breakout 101 ini potensi targetnya itu bisa lebih tinggi ya, bisa sampai 117 sampai dengan 130 ya. Batasi resiko kalau ternyata harga sahamnya jebol dari level harga 77. Kemudian ada base. Nah, ini base juga sideways ya. Sideways di range sini ya, selama dia kuat, closingnya kuat ditutup di atas 120. Ya, 120 atau 121 ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, confirm breakoutnya itu di level 130 dengan target price di 141. Ya. Berikutnya ada dari Bird. Ya, ini juga saham uptrend ya. Udah uptrend, kemarin bentuk
hammer di area support dari MA. Hari ini juga hammer lagi mantul, volumenya juga agak sedikit lebih rendah dibanding kemarin, tapi kalau misalkan besok bisa hijau, candlenya hijau, bisa breakout 12.40, ini konfirmasi dia akan melanjutkan kenaikan dengan target di 13.90. Berikutnya ada BOS. Nah, BOS ini konfirmasi breakoutnya itu di level 95 ya. 95 targetnya di 116. Batas cut lossnya di bawah dari 81. Terus ada BSDE. Nah, ini BSDE juga ada candle hammer. Hari ini candle Marubozu, volumenya juga cukup lumayan. Meskipun yang hammer ini lebih tinggi, ya. Ini ada potensi kalau besok dia bisa breakout 980. Target terdekat 1035 dan jika 1035 berhasil ditembus juga, maka akan melanjutkan kenaikan ke 1110 sampai dengan 1150. Batasi resikonya jika harga saham turun di bawah dari level harga 925. Kemudian berikutnya lagi ada CHIN. Ya, ada CHIN. Ini juga sideways ya, sideways dari di range 181 sampai dengan 200. Nah, ini kalau dia bisa breakout dari level harga sideways-nya ini yang di 200, maka targetnya di 230. Oke, terus kemudian ada dari IS, ya ada dari IS. Nah, IS hari ini naik cukup lumayan, ya, dan berhasil closing di atas dari level harga breakout-nya. Ya, ini menandakan bahwa IS ini masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, trading buy jika harga mampu bertahan di atas dari level low hari ini. Ya, di 63 kalau mau masuk dari 69 sampai 66 ya. Targetnya pertama di 77, kedua di 83. Begitu juga iswarannya ya. Iswarannya juga biasanya kalau induknya jalan, warannya ikutan jalan, batasi risiko di bawah 10, buy break-nya di 15 dengan targetnya di sini 25. Kemudian ada dari ERA. Nah, ERA ini kemarin candlenya udah cukup lumayan ya. 2 hari yang lalu, kemarin juga bentuk candlenya Marubozu. Nah, hari ini bentuk candlenya Doji. Nah, karena dua candle kemarin, candle hari ini dan candle kemarin ada di dalam range dari candle 2 hari yang lalu, ini adalah pola inside bar. Nah, jika besok bisa breakout dari pola inside bar ini di high-nya di 630, maka sangat berpotensi melanjutkan kenaikan ke 660 sampai dengan 680 dan berikutnya targetnya di 720. Batasi resiko kalau misalnya harga sahamnya turun di bawah 580. Kemudian dari ikan. Ya, ikan ini udah sideways cukup lama. Nah, hari ini volume transaksi cukup besar ya. Volume transaksi cukup besar. Udah gitu closing pas di area resisten dari sideways-nya. Maka jika besok ini mampu naik, target berikutnya untuk ikan ada di 137 sampai dengan 145. Batasi resikonya jika turun di bawah dari harga 104. Terus ada dari jasa marga. Nah, jasa marga ini juga pola candlenya cukup lumayan oke ya. Kalau dia bisa breakout dari area high kotak ini di 4100 ya. Ini maka akan mampu melanjutkan kenaikannya dengan target harga di 4.500. Ya, batasi resikonya jika ternyata harganya berbalik arah turun di bawah 3.900. Kemudian dari kayu. Ini kayu juga ada sideways. Ya. Nah, jika mampu keluar dari area yang sideways-nya ini, maka kayu sangat berpotensi melanjutkan penguatan ke level harga 102 sampai dengan 110. Sorry, 113. Ya, batasi resikonya jika harganya ternyata turun di bawah level harga 61. Ini kemungkinan besok antara dia breakout atau dia
sideways dulu. Jadi kalau mau buy on weakness areanya di sini 69 sampai dengan 69 sampai dengan 73. Berikutnya ada kios. Nah, ini kios bentuk pola symmetrical triangle ya. Ini udah di dekat-dekat ujung. Ini sangat potensi untuk breakout dengan target terdekat di 1230 sampai dengan 1270 dan berikutnya di 1400. Terus ada kota. Nah, ini kota kalau kita perbesar. Ya, baru candle hari ini nih mulai closing di bawah dari low candle ini yang sebagai inset bar-nya. Nah, kalau besok ternyata bisa balik arah, ya closing di atas dari low candle ini di harga 196, maka ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, apalagi jika mampu breakout keluar dari kotak inset bar ini di 264. Ya, nanti targetnya ada di level 384. Kemudian dari LPKR. Nah, LPKR ini juga dia mampu bertahan di atas garis EMA ya. Meskipun hari ini candlenya kurang bagus, tapi kalau besok ternyata bisa rebound dan bisa breakout level harga 172, maka target kenaikannya di 197 sampai dengan 200 dan terakhir ada di 230. Kemudian ada dari MMLP. Nah, ini udah breakout pola dari namanya ini descending ya, descending triangle. Nah, ini targetnya ke 770 dan berikutnya di 850. Oke, berikutnya lagi ada dari MPMX. Ya, MPMX ini berhasil keluar dari area sideways-nya yang cukup panjang setelah pembagian dividen yang di sini. Ya, meskipun candle hari ini merah, tapi volume transaksi cukup tinggi. Nah, ini sangat berpotensi untuk melanjutkan penguatan dengan target minimal dia nutup gap di area 815 dan maksimal di area 850. Batasi cut loss jika ternyata harganya turun di bawah dari 705. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari MPOW. MPOW ini juga sama, ini ada kotak inside bar ya. Dan hari ini closing hampir mendekati atau hampir di atas dari pola high-nya inside bar di 151. 151, 152. Ini masih punya potensi melanjutkan kenaikan dengan target di 180 sampai dengan 186. Batasi resiko jika ternyata harga sahamnya turun di bawah level harga 125. Oke, terus berikutnya ada dari Prim ya. Prim ini sudah mampu berhasil keluar dari sideways yang ini ya. Nah, berpotensi menuju target selanjutnya di 450 ya. Batasi resiko jika ternyata harga sahamnya turun berbalik di bawah 340 ya. Dan target terdekat 450 ini kemungkinan masih bisa di up sampai dengan nutup gap yang ada di sini 540. Ini menarik. Berikutnya dari Sumarekon, ini juga sama mirip kayak BSDE. Ini mirip BSDE, ini mantul dari area support di EMA. Ini jika besok mampu kembali naik, maka sangat mungkin Sumarekon menuju ke 960 ya. Batasi resiko jika ternyata harga sahamnya turun di bawah dari 800. Mau buy-nya di area mana? Buy-nya bisa break high-nya aja hari ini ya. 860 seperti itu. Terus berikutnya dari Estrach, ini juga sama ya, sideways. Nah, jika mampu breakout dari high yang ada di sini di level harga 356, maka target selanjutnya itu ada di sini, nutup gap 460.
batasi resiko jika harga sahamnya turun di bawah 276. Oke, sekian dari saya untuk rekomendasi besok tanggal 23 September 2021. Terima kasih, selamat malam.